Sahabat, berjumpa kembali dengan saya, Romo Paulus Warisantoso Ukarem. Kali ini kita dalam seri Pendalaman Iman Katolik, PIKAT. Minggu ini kita akan belajar mengenai Santa Maria Magdalena. Mengapa Santa Maria Magdalena kita pelajari? Karena tokoh ini cukup penting peranannya. Pertama, beliau hadir ketika Yesus wafat di kayu salib. Dia tidak lari bersama para murid yang lain, tetapi mendampingi Bunda Maria berdiri tegar di bawah kaki salib. Kemudian Injil juga menceritakan dengan begitu jelas ketika dia mendapat penampakan dari Yesus yang pertama. Yesus menjumpai Maria Magdalena. Bahkan dialognya pun dicatat dalam kitab suci. Artinya, beliau begitu sentral posisinya. Tetapi, meskipun demikian, banyak cerita berseliweran. Cerita yang bisa jadi benar, bisa jadi tidak benar. Dan banyak orang secara jujur kalau kita bertanya misalnya kepada umat, siapakah Maria Magdalena menurut mereka? Pasti banyak yang akan menjawab, oh Maria Magdalena itu perempuan yang hidupnya tidak baik. Yang ditangkap massa karena berbuat asusila. Cerita-cerita semacam ini begitu banyak. Bahkan saya memiliki pengalaman bertemu dengan dia teman saya, jadi saya bisa bercerita. Dia tidak berani mengakui dengan percaya diri kalau nama baptisnya adalah Maria Magdalena. Karena dari banyak cerita yang dia tangkap, Maria Magdalena itu perempuan yang tidak baik. Tapi kemudian setelah melihat lebih jauh sisi-sisi yang lebih baik dari Maria Magdalena, kesetiaannya, cintanya yang begitu besar kepada Yesus, dia menjadi bangga memiliki nama Maria Magdalena. Nah, sahabat, sebelum kita melihat lebih jauh siapa Maria Magdalena, mari terlebih dahulu seperti biasa kita berdoa doa malaikat Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu surga, bersukacitalah, haleluya. Sebab ia yang sudi kau kandung, haleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya perawan Maria. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat, tadi saya mengatakan sepintas bahwa banyak versi cerita mengenai Maria Magdalena, dan kebanyakan juga hal-hal yang buruk mengenai dirinya. Meskipun kita tidak tahu kebenarannya, hanya cerita-cerita dari kitab suci yang tidak kita pahami juga, atau kita tidak pernah membacanya sendiri, hanya mendengar saja, itu kita sudah menyimpulkan. Contohlah, perempuan yang tertangkap berbuat zina dihadapkan kepada Yesus. Banyak orang mengatakan itu Maria Magdalena. Tetapi secara sederhana kalau kita membaca teksnya, itu tidak ada namanya. Tidak disebutkan namanya, hanya perempuan saja. Tapi orang sudah berkesimpulan itu Maria Magdalena. Atau kalau kita mau lebih saklek gitu ya, jadi teks yang ada kita baca benar-benar, yang dikatakan tentang Maria Magdalena itu adalah Yesus pernah mengusir 7 roh jahat dari dirinya. Itu ada teksnya Maria Magdalena.
Yang lain disebut Maria atau perempuan. Lalu orang mulai menafsirkan bahwa itu Maria Magdalena. Sahabat terkasih, begitu pentingnya sosok Maria Magdalena. Tokoh ini pernah mencuat hebat ketika penulis novel yang hebat menceritakan kisahnya, lalu diangkat ke layar lebar dalam judul Da Vinci Code. Banyak orang mencari, siapa Maria Magdalena? Orang ingin tahu kemudian seperti apa dari cerita itu. Sayang bahwa sedikit orang yang mengulik lebih jauh dari sumber kitab sucinya atau dari sumber sejarah yang ada. Nah, pendalaman iman kali ini dalam minggu ini mencoba mencari tahu, mencoba belajar. Ya, saya tidak mau mengklaim bahwa ini adalah kebenaran yang utama, tapi salah satu sumbangan untuk melihat lebih jauh, lebih dalam, lebih dekat, agar bisa menjadi salah satu referensi untuk mengenal Maria Magdalena. Hari ini sebuah pengantar saja, besok kita melihat lebih jauh. Nah, sahabat, diceritakan bahwa setelah Yesus wafat, bangkit, kemudian naik ke surga, umat perdana di Yerusalem berkembang cukup baik. Tetapi juga penganiayaan mulai timbul. Kitab suci mencatat, bahkan setelah Yesus membangkitkan Lazarus, orang-orang Farisi itu sudah bersepakat untuk juga membunuh Lazarus. Kenapa? Karena berkat Lazarus ini banyak orang percaya kepada Yesus dan mengikutinya. Juga ketika para murid ini bercerita di mana-mana, berkhotbah di mana-mana mengenai Yesus yang bangkit. Yesus dari Nazaret yang Galilea, yang mengajar, yang disalibkan itu kemudian bangkit dan hidup. Itu menyebar kemana-mana. Dan mereka tidak senang. Karena tidak senang, mereka menganiaya para murid ini. Penganiayaan jemaat perdana. Nah, salah satu cara yang dipakai untuk menganiaya atau menghentikan penyebaran ini adalah membuang. Dalam sejarah Israel, mereka beberapa kali dibuang ke tempat lain agar tempat itu aman. Nah, rombongan murid-murid Yesus ini juga akhirnya tercerai-berai. Ada yang memang karena mengikuti perintah Yesus, pergilah ke seluruh dunia, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tapi ada yang juga karena dibuang. Nah, salah satu rombongan yang dibuang ini adalah diantaranya Maria Magdalena, Maria yang lain, Salome, Sarah, Maximinus. Ada beberapa orang di situ. Jadi mereka yang menjadi saksi mata kebangkitan Tuhan. Nah, mereka dibuang kemana? Mereka dibuang ke satu daerah. Kalau sekarang kita mengenalnya sebagai Prancis. Jadi waktu itu disebut Gaul, Galia. Mereka dibuang ke Prancis. Dan Santa Maria Magdalena ini kemudian tinggal menyepi di sebuah gunung. Ada gua, itu saya tidak tahu menyebutnya dalam bahasa Prancis, tapi tulisannya adalah La Sainte Baume. Sekarang daerah itu menjadi salah satu tujuan ziarah. Jadi di situ di lereng gunung bebatuan begitu, Santa Maria Magdalena tinggal dan menghabiskan sisa hidupnya di sana. Dan di perkampungan itu juga ada beberapa murid tinggal di sana. Nah, sekarang kemudian jadi hutan. Kalau kita mengenal Prancis, pernah melewati masa kelam, masa revolusi di mana ada penghancuran. Lalu setelah revolusi berakhir,
orang-orang Kristen kembali ke sana, biarawan-biarawati kembali ke sana, termasuk usaha untuk menghidupkan kembali situs di Sainte-Baume ini, di mana menjadi tempat terakhir Santa Maria Magdalena hidup di dunia. Nah, besok akan kita lihat sebenarnya Santa Maria Magdalena itu satu atau tiga Maria yang dikenal dalam Injil itu adalah satu Maria Magdalena, atau mereka orang yang berbeda. Besok akan kita lihat. Sekarang kita sampai di sini dulu. Sekarang mari kita tutup dengan doa Bapa kami, salam Maria, dan salam Yosef. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yosef, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yosef, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, serta Bapa Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.